Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Bincang Muda, bicara kreativitas anak muda. Bersama saya, Gita Rosmayanti, dan kali ini pembicara kita yang sangat luar biasa, ada Bapak dari Profesor Dr. Asep Muhyiddin, MPD. Bapak boleh silahkan perkenalkan diri dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Gita, yaitu Asep Muhyiddin. Hanya memiliki jabatan akademik tertinggi, yaitu guru besar atau profesor. Nah, saya ini, Mbak Gita Ya. Saya ini orang kampung, kalau disebutnya saya wong deso. Sama gitu aja. Ya, orang desa. Mungkin dari kamu. Jadi barangkali Mbak Gita pernah makan makanan yang namanya tahu. Tahu. Pernah? Dari kedelai. Yang disebut kota tahu. Kota tahu, Pak ini ya, tahu Sumedang. Kabupaten Sumedang. Nah, betul ya. Jadi saya itu lahir dan besar sampai SMA itu saya di Kabupaten Sumedang. Tepatnya di Dusun Babakan, Desa Ganes, Kecamatan Ganes, Kabupaten Sumedang. Kemudian ya Mbak Gita, saya SD, SMP, SMA, saya selesaikan di Kabupaten Sumedang. Tapi mohon maaf saya tidak TK ya. Karena waktu itu belum ada TK di desa saya. Tahun berapa itu, Pak? Itu waktu tahun 80 ya, belum ada TK. Kalau sekarang sih sudah ada ya. Jadi anak-anak sekarang pasti masuk TK dulu gitu. Nah, itu diselesaikan di Kabupaten Sumedang. Kemudian saya hijrah ke Bandung ya, menyelesaikan S1-nya itu di IKIP Bandung, kalau sekarang namanya UPI. Tapi itu juga sebenarnya tadinya saya nggak mau ke UPI gitu. Saya daftar ke STPDN. Alhamdulillah belum diterima waktu itu ya. Terimanya di? Sehingga diterimanya di UPI. Jadi sekarang UPI, dulu namanya IKIP Bandung. Nah, tahun 94 saya kuliah di UPI dan selesai ya 99. Nah, setelah itu kemudian saya melanjutkan S2 di UNJ, yaitu pada tahun 2001 ya, dan agak lama nih saya kuliah. Selesai 2006 waktu itu, jadi hampir 4 tahun setengah. Mudah-mudahan ini tidak dicontoh ya oleh mahasiswa saya gitu. Nah, setelah selesai S2 Bagita ya, jadi saya lanjut lagi S3 itu pada tahun 2010 di UNJ juga. Kemudian itu lulus pada tahun 2016. Dan sampai saat ini ya saya mengabdi di Untirta itu sejak tahun 1999. Dan tepatnya memang hari ini tanggal 21 ya sekarang, 22 September saya mulai mengajar di Untirta. Dan waktu itu saya mengajar di Fakultas Pertanian. Kayak belum ke FKIP. Nah, baru sebulan kemudian saya mengajar di FKIP. Jadi kalau dihitung-hitung sudah 24 tahun ya saya mengabdikan diri di Untirta. Tepatnya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, begitu, Bagita. Untuk sekarang kegiatan Bapak aktifnya atau dari home base mana nih, Pak? Masih di bagian jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia atau ada aktivitas lain, Pak? Nah, alhamdulillah, Mbak Gita ya, saya tetap di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari mulai saya pertama kali mengajar sampai sekarang. Adapun kalau tugas tambahan sebagai dosen, jadi sudah pernah saya menjabat dulu ketua
Prodi ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian pernah menjabat ketua jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni waktu itu. Lalu kemudian juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 3 FKIP, kemudian juga Kepala Pusat Bahasa Untirta, dan sekarang diamanahi sebagai Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Pascasarjana Untirta. Nah, itu di dalam kampus. Kemudian di luar kampus, saya juga pernah itu menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi Banten. Itu pada tahun 2018 sampai 2022. Dan sekarang saya alhamdulillah diamanahi juga sebagai asesor Lamdik, jadi Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Kependidikan untuk periode 2022 sampai 2027. Nah, itu Bagita ya, kegiatan saya selama ini. Hebat banget ya. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Ya, Perjalanan alhamdulillah. udah panjang ya Pak ya. Ya, Udah pernah alhamdulillah. menempati jabatan di mana-mana juga ya Pak. Ngebicarain soal menjadi profesor nih ya Pak. Ya. Tadi Bapak menjadi profesor itu pada saat 2016. Bukan, Salah satu 2021. Kalau 2016 lulus doktor, S3. S3. Doktor, ya, mohon maaf. Jadi di 2021 itu pada saat itu tuh salah satu syarat khusus menjadi profesor adalah harus menulis artikel pada jurnal terindeks Scopus. Mohon maaf Pak, terindeks Scopus. Scopus. Ya, nah menurut Bapak ini bagaimana sih tips agar para dosen tidak terjerumus pada jurnal predator? Ya, begini ya, Mbak Gita. Jadi saya itu lulus doktor, itu lulus S3 pada tahun 2016. Nah, waktu itu saya baru belajar menulis, istilahnya baru mualaf lah menulis. Baru saya bisa menulis itu ya sedikit demi sedikit itu pada tahun 2017. Jadi setingkat demi setingkat. Awalnya dari jurnal yang terindeks Sinta dulu di Indonesia. Awalnya Sinta 3, ya Sinta 2 gitu. Dan itu tidak langsung saya diterima ya. Tulisan saya itu. Seingat saya itu mengirim artikel yang ke-5 kali baru saya diterima. Pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, keempat ditolak. Nah, dan yang kelima alhamdulillah baru diterima. Itu di jurnal terindeks Sinta. Ya. Kemudian setelah itu ya saya baru belajar menaikkan ke jurnal terindeks Scopus. Nah, karena Scopus ini berbahasa Inggris, maka tentunya saya harus mulai belajarlah menulis dalam bahasa Inggris ya, seperti biasa saya dibantu oleh Google Translate dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 ya artikel saya terbit di jurnal terindeks Scopus itu, alhamdulillah itu. Itu pun melalui perjuangan ya. Tidak langsung kirim, langsung dimuat. Lewatin itu 5 ya. gagal yang tadi sebelumnya. Iya, tadi 5 kali, ini udah agak pinter jadi 3 kali gitu. Ngirim tolak terima, alhamdulillah gitu. Nah, sekarang bagaimana tipsnya kepada para dosen muda ya agar terhindar itu dari jurnal predator. Karena banyak sekali jurnal predator yang ada di kita ini ya. Nah, pertama tentu harus bertanya pada siapa? Ya bertanya pada ahlinya. Tanyalah pada profesor yang ada di Untirta dulu, kemudian yang ada di seluruh Indonesia kalau kita kenal ya. Nah, ciri-cirinya begini. Kalau kita mengidentifikasi jurnal terindeks Scopus itu, satu, lihat di Simago Jurnal Rank, lihat di situ. Apakah di situ statusnya aktif ya, atau aktif itu ongoing, atau statusnya discontinue. Lihat di situ, kalau discontinue ya tidak usah ngirim ke jurnal itu karena udah nggak diakui. Itu ya. Kemudian lihat juga di scopus.com, dilihat di situ apakah dia statusnya aktif atau tidak ya. Kalau aktif ya itu berarti jurnal terindeks Scopus yang benar, yang bagus ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa yang paling baru itu adalah dibuka di Excel yang dikeluarkan oleh Elsevier. Jadi tiap 2 bulan sekali ada itu.
Excelnya, dibuka dilihat di situ. Ya, apakah itu merah? Kalau merah biasanya itu sudah discontinue, walaupun di Simagonya belum ada keterangan discontinue. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya lihat di webnya, apakah sesuai nggak antara jurnal yang ada di web, artikel yang ada di webnya dengan yang ada di scopus.com. Misalnya begini, yang di scopus.com itu 1 tahun itu yang terindeks itu 80. Tetapi begitu kita lihat di webnya mencurigakan. Ini kok 1 tahun bisa terbit 500 artikel, 600 artikel, 700 artikel. Nah itu ada kemungkinan ada jurnal yang nggak benar itu. Nah kemudian lihat juga di Bilais ya, di daftar Jim Bill itu ada Bilais namanya. Dilihat di situ ada jurnal yang predatory jurnal, misalnya ada pack jurnal, ada clone jurnal, kemudian ada juga di situ penerbitnya yang sudah kurang baik gitu. Nah, lalu yang langkah selanjutnya adalah jangan percaya kepada orang, ya maksudnya jangan percaya kepada orang yang mengaku-ngaku ya bisa membantu untuk misalnya tulisan kita agar terbit di jurnal Scopus dalam jangka waktu yang cepat. Hati-hati ya. Itu hati-hati ya. Karena biasanya kalau begitu itu melalui joki gitu, itu melalui calo. Nah, kalau melalui calo tidak dijamin, tapi kita harus ngirim sendiri biar kita tahu progresnya gitu. Karena jurnal terindeks Scopus itu biasanya prosesnya agak lama. Ada yang 6 bulan, itu paling cepat biasanya. Ada yang 1 tahun. Kemudian ada juga yang sampai 2 tahun. Lihat juga penerbitnya. Carilah penerbit yang bagus. Misalnya Emerald, misalnya Springer, misalnya Elsevier, dan lain sebagainya. Nah, hindari penerbit-penerbit yang sudah ditandai oleh Dikti. Salah satunya misalnya penerbit-penerbit yang sekarang ini menawarkan terbit dalam jangka waktu cepat. Misalnya ada sebulan bisa terbit gitu. Atau 2 minggu bahkan bisa terbit. Nah itu hindari. Jadi semua berproses. Ya, semua berproses. Jangan sampai asal kita ngirim, ternyata begitu dicek, wah penerbitnya juga, ini penerbit abal-abal ya, mengaku terindeks Scopus, padahal tidak terindeks Scopus. Karena kadang-kadang begini, di webnya itu mengaku Scopus di webnya itu. Ternyata begitu dicek ya itu tidak terindeks Scopus, dicek di Simago tidak terindeks, dicek kemudian di scopus.com tidak terindeks, apalagi begitu dilihat di Excelnya tidak ada, tapi jurnalnya sama namanya itu gitu. Jadi di-clone gitu. Ada yang begitu, Mbak Gita. Saya kira itu tipsnya. Oke, semoga bermanfaat juga nih buat para dosen muda yang mau mengajukan menjadi profesor ya Pak ya. Tadi udah ngebicarain soal perjokian, salah satunya adalah hati-hati terkait perjokian ya Pak. Ya, betul. Untuk menjadi penerbit ininya, artikelnya ya Pak ya. Nah, baru-baru ini di dunia akademik marak kasus perjokian karya ilmiah nih. Menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Ya, begini ya Mbak Gita. Jadi saya mengutip dari 7 dosa sosial Gandhi ya. Dari Gandhi itu. Gandhi mengatakan begini. Education without karakter. Jadi pendidikan tanpa karakter. Nah, itu salah satu dari 7 dosa sosial yang dikemukakan oleh Gandhi. Nah, perjokian dalam dunia akademik ini, apalagi ya kalau ini tentu dilakukan oleh dosen, itu sangat tidak berintegritas, sangat tidak berkarakter. Kalau kata pepatah kan begini, ada siswanya kencing berdiri, ya, kalau gurunya kencing lari-lari. Ketika dosennya sendiri ya melakukan perjokian, maka ya tentu mahasiswanya juga bisa lebih dari itu. Nah, ini harus dihindari. Karena memang kadang-kadang mental bangsa kita itu ada namanya mental menerabas lah gitu. Yang gini ingin mudahnya saja, ingin cepatnya saja, ingin instannya aja. Nah, ingin instan.
tanpa menghargai proses ya. Padahal kalau kita menikmati proses itu, saya yakin ya, nanti ketika kita udah misalnya artikelnya terbit, sangat bahagia di hati itu. Saya dulu begitu. Kebahagiaan tersendiri ya Pak ya? Iya, ada kebahagiaan sendiri gitu ya. Saya dulu begitu. Ditolak, kemudian diterima. Alhamdulillah bahagia, karena itu hasil karya saya sendiri. Yang saya berjuang dari pukul 3 malam sampai pukul 5 itu saya ngetik, ya saya mikir untuk menulis artikel. Dan alhamdulillah terbit tuh bahagianya luar biasa. Nah mudah-mudahan ya sekarang ini dengan adanya aturan-aturan tentang integritas akademik, perjokian di dunia akademik khususnya di kalangan dosen dan guru misalnya, itu sedikit demi sedikit dihilangkan. Tapi karena perjokian ini ada ya karena ada konsumen, ada produsen gitu. Karena regulasinya juga kan sekarang gini, kalau mau jadi guru besar kan harus menulis di jurnal Trinex Scopus. Kemudian kalau mau lulus doktor juga syaratnya seperti itu. Jadi ada konsumennya, nanti ada produsennya, itu regulasi. Makanya ya perjokian dihilangkan sih kemungkinan agak susah. Cuma bisa paling dikurangi gitu. Dihindari ya. Dan saya sangat sepakat ketika ada perjokian di dunia akademik, maka itu ya sudah melanggar integritas akademik yang tertinggi lah gitu. Karena tadi kata Gandhi itu kan di dunia pendidikan itu ya, pendidikan tanpa karakter itu dosa besar. Kita harus hindari itu ya. Biar kita berjalan aja. Orang lain sudah punya Scopus, misalnya kita belum, nggak apa-apa. Kita bertahap aja ya. Sinta 4 dulu, Sinta 3, Sinta 2, baru kemudian nanti melangkah ke jurnal yang bagus, yang terindeks Scopus. Saya juga dulu gitu. Karena saya kelemahannya bidang bahasa Inggris, ya nulis bahasa Inggrisnya kurang bagus, sehingga saya di jurnal yang middle dulu, yang menengah. Di jurnal terindeks Copernicus dulu, gitu, DOAJ dulu, baru setelah itu meningkat ke arah yang lebih tinggi, itu ke jurnal terindeks Scopus. Walaupun ada lagi terindeks WOS, tapi itu lebih susah ya Begita. Kalau WOS itu waduh lebih sulit gitu. Sepertinya makanya saya yang terindeks Scopus saja gitu. Nah ya Pak, tadi udah membicarain soal perjokian dan kita harus melihat dari proses ya Pak ya, bukan mematuhi tapi menikmati setiap prosesnya gitu, supaya betul, nanti hasilnya ada kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Ini juga ada nih Pak, nggak kalah jadi kebanggaan di Untirta nih, Bapak boleh silakan dulu. Ini ada air Untirtaku. Sebelumnya udah pernah nyoba belum Pak? Udah Begita, saya tiap hari ini minum ini. Kalau ada di kampus itu minuman ya. Karena udah disediakan juga ya Pak. Udah ada. Bagus banget. Sediakan ini. Iya, jadi kita coba dulu. Coba ya. Kebetulan saya haus nih. Tadi panas di luar. Sekarang minum dulu lah. Seger ya Pak ya, air Untirta. Alhamdulillah. Lanjut seger. Ya Pak ya. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya, ini terkait masih momentumnya pemilihan rektor ya Pak ya. Selesai ya. Iya, jadi untuk terpilihnya kembali sebagai rektor dari Profesor Fatah Sulaiman gitu, harapan Bapak di periode kali ini apa ya Pak? Ya Mbak Gita ya, yang namanya kontestasi itu ya pasti menghasilkan, pertama menghasilkan kebahagiaan, yang kedua menghasilkan kesedihan. Tentu kebahagiaan adalah bagi yang menang kontestasi. Nah, kemudian kesedihan adalah bagi yang belum menang kontestasi. Nah, maka saya berharap kepada yang menang kontestasi, tentu ini tidak terlalu bersorak-sorai. Kalau istilah bahasa Jawanya itu menang tanpa ngasorake. Jadi tidak euforia yang berlebihan. Bagi yang belum menang juga, nah saya harapkan tidak berkecil hati, ya tidak terlalu lama bersedih. Sekarang kita saatnya lagi untuk bersatu, semuanya membangun Untirta ke depan agar lebih
baik lagi. Betul. Ya, saya harapkan juga ini dosen-dosen muda ya yang sudah bagus-bagus, pintar-pintar, berintegritas tinggi. Nah, nanti akan dilirik oleh pemenang kontestasi barangkali untuk membantu ya Prof. Patah itu membantu Prof. Patah dalam mengorkestrasi Untirta ke depan agar lebih baik lagi. Dan saya yakin pembangunan yang berkelanjutan ya yang kontinuitasnya itu akan terbangun karena kan ini periode yang kedua ya. Periode yang pertama sudah bangun juga sudah bagus ya. Periode kedua saya yakin akan jauh lebih baik lagi. Sehingga nanti komunitas-komunitas dosen muda itu adalah komunitas-komunitas yang baru. Sebagai contoh, jangan sampai di Untirta itu ada budaya yang ewuh pakewuh. Contoh begini, ketika seorang dosen muda, misalnya umurnya dia 30 tahun atau 35 tahun, ya, yang bersangkutan bagus, banyak jurnal terindeks Scopusnya, ingin mengajukan ke guru besar misalnya, ya kalau memenuhi syarat disilahkan saja, walaupun masih ada seniornya yang umur 45 tahun belum mengajukan. Jadi tidak usah ewuh pakewuh karena kita egaliter saja, terbuka saja gitu. Kalau ada prestasi orang ya kita hargai ya, kita hormati ya. Karena saya yakin Untirta ke depan ini dengan banyaknya generasi-generasi muda yang pintar, yang bagus, yang berintegritas akan jauh lebih baik lagi ke depannya gitu. Iya, betul. Itu Mbak Gita. Terakhir nih Pak, ada motivasi nggak Pak untuk para pemirsa yang lagi nonton sekarang ini? Ya, para pemirsa ya, kalau punya cita-cita ya, nah itu harus segera diwujudkan. Jadi diwujudkan itu bukan hanya dipikirkan, tapi dikerjakan. Kemudian jangan lupa harus kerja ikhlas ya, kerja keras dan kerja cerdas. Misalnya sebagai dosen, kita kan sudah tahu dosen itu banyak pekerjaannya. Apabila merasa haknya belum cukup, maka kita harus bersyukur saja. Karena barangkali mungkin nanti sisanya akan dibalas di akhirat gitu. Karena selama ini kan barangkali pekerjaan dosen itu ya, itu haknya dianggap kurang besar lah dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi kita syukuri saja karena itulah bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalnya kurang ya barangkali nanti ditambah di akhirat. Karena orang tua saya juga mengajarkan seperti itu. Ikhlas saja menjalani sebuah profesi, mengalir seperti air ya. Jangan pernah mengeluh, kerja keras itu. Kerja cerdas ya, ujungnya harus ikhlas lah itu. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Profesor. Terima kasih ya Prof ya udah membersamai terima kita kasih kali ini. Mbak Gita. Iya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube UPBK_Untirta. See you.